Ketegangan antara India dan Pakistan semakin meningkat dengan serangan rudal dan unjuk kekuatan militer dari kedua negara. Militer Pakistan menyatakan serangan India setidaknya menewaskan 26 warga sipil, termasuk perempuan dan anak-anak, serta puluhan lainnya terluka. Pada jam-jam sunyi sebelum fajar, Rabu 7 Mei lalu, kota Murid-K di Provinsi Punjab, Pakistan menjadi sasaran serangan rudal India. India menyatakan serangan itu merupakan balasan atas pembantaian mematikan terhadap wisatawan India di Kashmir bulan lalu. Menurut India, pembantaian dilakukan oleh Lashkar-e-Taiba dan Jaish Muhammad yang berbasis di Pakistan. India mengklaim serangan difokuskan pada lokasi-lokasi yang terhubung dengan dua kelompok itu. Secara keseluruhan, India menyatakan telah menyerang 24 target, termasuk lokasi-lokasi yang diduga digunakan untuk merencanakan serangan, salah satunya pembantaian 26 turis India pada bulan April lalu. We've now seen overnight the striking of, I believe, 24 different targets in Pakistan and Pakistan-administered Kashmir that the Indian government says are affiliated with a series of what it considers terrorist groups. So the Lashkar-e-Taiba, the Jaish-e-Mohammed, the Hezbollah Mujahideen. And these are groups that, in the UK are prescribed. The UN has them on watch lists, and they've been responsible for a number of very high-profile attacks, most notably the 2008 attacks in Mumbai. Di Murid-K, puing-puing rudal berserakan di berbagai sudut area saat para petugas mencoba mengumpulkan sisa-sisa dari serangan. Salah satu rudal India juga merusak sebuah masjid di dekat bekas kompleks Lashkar-e-Taiba dan menewaskan 13 orang. Serangan lainnya menghantam sebuah madrasah di Bahawalpur yang dulunya terkait dengan kelompok Jaish-e-Mohammed. Militer Pakistan menyatakan setidaknya 26 warga sipil tewas dalam serangan-serangan itu, termasuk perempuan dan anak-anak, dengan puluhan lainnya mengalami luka-luka. Tidak hanya kerusakan infrastruktur, dampak kemanusiaan dari serangan itu sangat dirasakan. Prosesi pemakaman telah dimulai untuk beberapa korban tewas, termasuk mereka yang menjadi korban di madrasah yang menjadi target di Murid-K. Di India, latihan siaga serangan udara juga semakin ditingkatkan. Pihak berwenang bersiap menghadapi kemungkinan eskalasi lebih lanjut. Pelajar dan warga sipil kini turut ambil bagian dalam latihan tanggap darurat. Ketakutan bukan hanya pada aksi balasan, tetapi juga potensi serangan bisa berkembang menjadi konflik berskala penuh antara dua negara bertetangga yang memiliki senjata nuklir. India menamai operasinya Sindur, merujuk pada bubuk merah yang dikenakan oleh perempuan Hindu yang telah menikah sebagai simbol mengenang para janda dari pembunuhan massal di Kashmir bulan lalu. India terus melatih tim tanggap darurat, mempersiapkan satuan pertahanan sipil, dan memperkuat kesiapsiagaannya di berbagai kota, dari New Delhi hingga Hyderabad. The submarine fleet turning to the Navy is in a dire situation. They've been under their target, a number of boats for decades. And again, the ones that they are acquiring are slow in coming, and they're beset by delays. So you end up in a situation where, although on paper India seems to have more money spent on military modernization, that Pakistan might actually be moving ahead slightly quicker than India actually is. Di Karachi, Pakistan, para demonstran mengecam serangan India. Pakistan telah menutup perbatasannya dengan India dan mengusir para diplomat. Pemerintah Pakistan menuduh India membunuh warga sipil dengan dalih yang tidak berdasar. Serangan India dan korban sipil yang berjatuhan menimbulkan eskalasi terburuk di kawasan itu sejak tahun 2019. Dunia kini menyaksikan dengan penuh kewaspadaan, menunggu langkah selanjutnya yang akan diambil Pakistan. Beberapa negara bagian di India mulai mengadakan latihan pertahanan sipil di rumah sakit, sekolah, dan juga perkantoran. Pelatihan warga sipil dan personel keamanan itu dimaksudkan untuk menanggapi serangan saat meningkatnya ketegangan antara India dan juga Pakistan. Meningkatnya ketegangan antara India dan Pakistan berujung pada latihan pertahanan sipil besar-besaran di beberapa negara bagian di India.
Latihan dirancang untuk meningkatkan kesiapan warga sipil dan personel keamanan dalam menghadapi potensi serangan balasan, menyusul eskalasi konflik yang mencakup serangan rudal dan baku tembak di lintas perbatasan di Kashmir. Latihan dilakukan di rumah sakit, sekolah, dan perkantoran, melibatkan audio sirene serangan udara yang meraung-raung, petugas pemadam kebakaran menyemprotkan air, anjing penyelamat berjaga, dan orang-orang yang terluka dibawa dengan tandu. Latihan pertahanan sipil mencakup simulasi serangan udara dan evakuasi darat. Pada Rabu 7 Mei, India menembakkan rudal ke wilayah yang dikuasai Pakistan dan menewaskan setidaknya 31 orang. India mengatakan pihaknya menyerang infrastruktur yang digunakan oleh kelompok Lashkar-e-Taiba dan Jaish-e-Mohammed yang membantai sejumlah turis bulan lalu di wilayah Kashmir yang dikuasai India. India menuduh Pakistan mendukung serangan itu, namun Islamabad telah membantah. I think it was about time. They really pushed it too much. So I fully support the government. And of course, we should be prepared for any consequences that follow. जो भी उनके वहाँ पे उन लोगों ने किया टेररिस्ट अटैक जो किया दैट्स डेफिनेटली एंड आज जो हम लोग मॉक ड्रिल कर रहे हैं दैट्स रियली इम्पोर्टेंट फॉर ऑल ऑफ द इंडियंस. Situasi ini meningkatkan potensi eskalasi konflik terbuka antara dua negara yang memiliki senjata nuklir. Konflik akan memicu krisis kemanusiaan dan meningkatkan korban sipil, terutama di wilayah perbatasan seperti Kashmir. Arus pengungsi baik di dalam negeri maupun negara-negara tetangga juga akan terjadi. Pemohon pembuatan kartu tanda pencari kerja di kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Garut, Jawa Barat membludak. Kami akan hadirkan berita lengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami.